Selamat pagi teman-teman, kita jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Di pagi ini, Minggu 30 Agustus 2020, pelayanan firman akan disampaikan oleh Tante Foni. Kiranya ibadah hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita persiapkan Alkitab dan persembahan. Bacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 13-20. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Kita menyanyi dari Gita Bakti 12 bait 1. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami pada minggu hari ini ya Tuhan. Engkau berkati kami ya Tuhan, Engkau jaga hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya hati dan pikiran kami tertuju hanya untuk-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dengan pujian Gita Bakti 55 bait 1. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan, samaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Ya, mari kita sama membaca Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tante Foni percaya gak ada satu anak teruna pun di menabur kasih yang gak mau bahagia. Semua kita mau berbahagia. Tapi adik-adik langsung berpikir, aduh Tante Foni, bagaimana aku mau berbahagia? Kan aku orang biasa-biasa aja. Aku nggak kaya. Mama aku pegawai biasa aja. Papa aku juga biasa aja, yang gajinya juga nggak gede-gede amat. Rumah aku TV-nya kecil. Aku kalau hari Minggu nggak bisa jalan-jalan seperti teman-teman yang lain.
Aku kalau pergi sekolah uang jajanku sedikit, gak bisa beli jajan seperti teman-teman yang lain. Demikianlah yang dipikirkan oleh kita semua. Kita berpikir bahwa berbahagia adalah ketika kita punya semuanya. Ketika kita punya rumah yang gede, kita punya TV yang gede, kita punya mobil, kita punya segala macam, kita punya uang yang banyak, kita bisa pergi jalan-jalan setiap hari Minggu, kalau lagi liburan kita pergi ke luar negeri dan lain-lain sebagainya. Tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini dalam ayat yang ke-13 jelas-jelas dikatakan, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jadi di dalam Alkitab, dalam Amsal yang kita baca saat ini, bukan orang kaya yang berbahagia, orang yang punya segala macam. Justru berbahagialah orang yang mempunyai hikmat, yang mempunyai kepandaian, yang mempunyai pengetahuan. Di dalam ayatnya yang selanjutnya dikatakan, hikmat itu lebih keuntungannya lebih daripada emas, lebih daripada permata, lebih daripada segala sesuatu yang kita pikir ya sebagai manusia bahwa itu memberikan kita kebahagiaan. Kalau kita sering membaca media, kita bisa banyak sekali kita jumpai di sana. Ada orang yang kaya, ada artis-artis dengan kekayaan yang melimpah, akhirnya bunuh diri. Ketika diperiksa, dilihat, ternyata mereka katakan bahwa kekayaan yang mereka miliki nggak memberikan apa-apa buat mereka. Kekayaan yang mereka miliki tidak membawa mereka jadi bersukacita, berbahagia. Orang yang nggak bersukacita nggak bisa dikatakan berbahagia. Ya, ada orang yang punya kekuasaan yang begitu luas, tapi hatinya kosong, hatinya nggak bisa berbahagia seperti mungkin adik-adik yang sekarang yang sedang mengikuti ibadah. Oh, kita bisa bergaul dengan siapa aja, itulah sukacita. Dan kalau kita bilang kekayaan itu, ya itu tadi yang Tante Foni bilang, enggak, kekayaan, kedudukan, kekuasaan dan lain-lainnya tidak menjamin seorang berbahagia. Karenanya kita mau melihat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, yang mendapatkan pengetahuan. Ya. Kalau begitu apa sih Tante Foni hikmat itu kok sampai bisa bikin kita bahagia? Apa yang ada di dalam hikmat itu Tante Foni? Kenapa dia bisa bikin kita bahagia? Yang keuntungannya melebihi emas, perak dan lain sebagainya. Ya, Tante Foni berusaha juga cari itu ya. Tante Foni juga bingung apa sih dengan hikmat itu. Tante Foni cari di kamus, Tante Foni lihat di buku-buku. Tante Foni dapat artinya bahwa hikmat adalah pengetahuan, kepandaian, kebijaksanaan dari Allah. Ya, kepandaian, pengetahuan, kebijaksanaan dari Allah yang akan menuntun hidup kita. Menuntun hidup kita berarti keseluruhan kehidupan kita, pola pikir kita, pengambilan keputusan kita, segala macam kehidupan kita akan dituntun untuk sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Hikmat, ya, seturut dengan firman ketika kita mendapatkan hikmat itu. Kita sama-sama tahu dalam firman Tuhan. Tante Foni mau tanya, selama adik-adik mengikuti ibadah, adakah kalian dalam belajar tentang firman Tuhan, ada hal di situ yang mengajarkan kamu harus benci, kamu harus sedih, kamu harus berduka cita, kamu harus ini yang membawa kita pada kesedihan, pada satu hal yang tidak mengenakan kita? Ya, firman Tuhan di dalam Yohanes dikatakan kebenaran, jalan, dan hidup. Firman Tuhan adalah yang harus kita pegang untuk kita memperoleh kehidupan. Jadi di dalam firman Tuhan diajarkan segala sesuatu yang baik. Dan dasar pengajaran itu adalah kasih.
Adik-adik, dengan dasar firman Tuhan yang adalah kasih itu sendiri, kita dibawa untuk hidup dalam berbagai macam situasi. Firman Tuhan gak akan menuntun kita hanya pada saat kita seneng, kita lagi sehat, mama kita lagi uangnya banyak. Lalu kita juga dituntun saat kita harus menghadapi orang tua aku lagi sakit, gak punya uang, atau papaku sedang di PHK, apalagi dalam pandemi seperti sekarang ini. Ada banyak usaha-usaha yang sedang merosot. Lalu ketika semuanya yang tadinya mungkin kita punya, lalu karena pandemi tidak lagi kita punya kebebasan seperti dulu, lalu kita mulai sedih. Lalu ketika kita melihat orang lain yang lebih dari kita mulai kesel deh, gue nggak bisa seperti dia lagi. Lalu kita mulai benci, lalu kita mulai kecewa, kita mulai segala macam yang tidak sesuai dengan firman lagi. Ketika kita hidup di dalam hikmat, ketika pengetahuan, kebijaksanaan daripada Allah itu kita miliki, kita tidak akan melakukan semuanya itu, tapi kita akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mampu tetap bersyukur. Kalau saat ini saya masih bisa beribadah, kita berpikir bukan karena mamaku yang kasih makanan sehat-sehat atau papaku yang banyak uang sehingga bisa memberikan aku obat-obatan yang bagus sehingga terhindar daripada penyakit-penyakit. Tapi pola pikir kita, cara berpikir kita akan dituntun oleh hikmat itu, bahwa Allah yang maha baik, yang sumber keselamatan, memberikan kita keselamatan. Ya, waktu kita sedang sakit pun kita tidak menjadi orang yang aduh nih Tuhan apa-apaan sih? Aku kan udah setia beribadah, kok aku sakit? Hikmat Tuhan menuntun kita. Saat inilah kita anak-anak Allah, kita dituntun untuk terus meminta. Kalau di dalam Tuhan ada segalanya, Dia juga sanggup memberikan kesembuhan. Kita sedang diajak untuk setia, tetap berharap, berdoa dan percaya bahwa perlindungan Tuhan itu tidak akan pernah lewati kehidupan kita. Hikmat menuntun kita seperti ini. Emas, perak, permata tidak bisa menghibur kita saat kita sakit, saat orang tua kita sakit, saat kita melihat bahwa papa kita tidak lagi bekerja seperti dulu, saat mungkin kita pikir kita pinter, tapi saya nggak berhasil masuk perguruan tinggi, masuk SMA yang kita inginkan, lalu kita kecewa dan lain sebagainya. Hikmat tidak menuntun kita seperti itu, tapi kehidupan kita dituntun untuk tetap bersyukur kalau ada hal-hal lain yang nantinya Tuhan akan memberikan kita. Sehingga hidup kita dalam tuntunan hikmat itu akan terus bersyukur kepada Tuhan. Tante Foni enak juga ya hidup dituntun oleh hikmat. Kalau begitu bagaimana aku mendapatkan hikmat itu? Ya, gimana aku mendapatkan hikmat itu? Di dalam Amsal sebelumnya di ayat Amsal 2 dikatakan hikmat itu ada di mulut Allah. Pengetahuan itu, kepandaian itu ada di mulut Allah. Lalu di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Jadi jelas hikmat ada di dalam Allah. Dan untuk mendapatkannya kita perlu meminta kepada Allah. Bagaimana memintanya Tante Foni? Apa kayak Tante Foni gitu? Tante Foni, aku minta permennya dong. Apa kita memintanya seperti itu? Betul. Tapi lewat doa. Kita minta terus, ya Tuhan, menghadapi kehidupan yang seperti ini. Aku menghadapi teman-teman yang beragam kekayaan dan lain, atau agama dan lain sebagainya. Berikan aku hikmat supaya aku mampu menghadapinya, menjalani kehidupan ini seperti yang Tuhan mau. Dengan berdoa lalu bergaul dengan firman Tuhan, beribadah seperti yang kalian sekarang ini. Kalau kalian lihat di YouTube, yang lihat PT cuma dikit, ajak temennya yang lain. Ayo, pandemi bukan liburan untuk anak-anak tidak beribadah. Menabur kasih, tetap melayani ibadah persekutuan teruna, ibadah pelayanan anak lewat online. Jadi nggak ada, hei pandemi aku libur, aku nggak beribadah.
No, tidak. Kita tetap beribadah. Dan dengan kesetiaan kalian, ibadah, membaca firman Tuhan, berdoa, lalu minta, Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada Anda. Jangan tunggu, Tante Foni kan aku persoalannya belum banyak. Aku kan nanti kan yang penting ada mama, papa. Enggak. Dan sekarang kalian sebetulnya sudah menghadapi persoalan dengan teman-teman, dengan adik-adik dan lain sebagainya. Tanpa hikmat, kita nggak bisa menghadapi semuanya itu. Ya, dengan hikmat. Kita mau cari hikmat itu. Kita mau minta dari Tuhan. Kita mau setia berdoa, kita mau setia membaca firman Tuhan. Sehingga jalan kehidupan kita semakin baik, semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Dikatakan dalam ayatnya yang ketujuh, ketika hikmat itu ada di dalam kehidupan kita, maka di tangan kita ada kesehatan, di tangan kita ada kekayaan. Kalau pola pikir kita terus ada bersyukur, bersukacita, tentunya tidak ada hal-hal yang negatif. Inilah yang membuat kita sehat. Coba kalau adik-adik hidup terus dalam iri, ngeliat orang punya mobilnya 4, lalu kita mulai iri. Lalu kita mulai marah papa kita. Papa kerjanya yang bener dong. Supaya kita bisa kaya kayak orang lain. Nggak ada lagi sukacita. Ini yang membawa kita jadi sakit. Tapi kalau kita dengan hikmat Allah, kita mau melihat kehidupan ini seperti yang firman Tuhan ajarkan, yang ada dalam hidup kita, bersyukur, bersukacita, dan inilah kesehatan, inilah alat untuk memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Selanjutnya dikatakan di tangan kanan ada kekayaan. Kekayaan bukan emas perak yang seperti ditulis di ayat-ayat sebelumnya. Kekayaan yang dimaksud di sini, kekayaan karena kita tahu bersyukur. Tahu melihat kehidupan ini bukan dari segi yang kecil, bukan dari segi kekayaan, tapi lebih luas lagi bahwa Allah turut campur tangan dalam segalanya, bukan hanya kekuatan, tapi segalanya. Kita menjadi orang-orang yang kaya karena kita kaya dengan pengucapan syukur. Lalu Allah akan memberikan dalam Matius dikatakan ketika engkau takut akan Tuhan, ketika engkau setia berdoa, Tuhan akan menambahkan, Tuhan memberikan segala sesuatu, menambahkan segala sesuatu. Inilah kekayaan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Adik-adik mau kaya seperti yang firman Tuhan katakan saat ini. Karenanya pagi ini Tante Foni mengajak kita semua, ayo kita menjadi anak-anak teruna yang berbahagia. Kita minta hikmat itu dari Tuhan. Ajak teman-teman yang lain ya, yang belum ikut ibadah seperti ini, ajak mereka. Kalau mereka nggak punya paket, ayo di rumah aku aja yuk kita sama-sama. Ada Tante Foni, ada Kak Happy, ada banyak sekali. Di sana kita dikuatkan, dan ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, hidup kita akan memperoleh hikmat itu. Dan dengan hikmat itu kita mau menjadikan hidup kita bersukacita, dan sukacita yang kita dapatkan kita mau bagi itu buat teman-teman yang lain, supaya semua anak-anak teruna di GPIB menabur kasih, merasakan bagaimana keuntungan ketika kita memperoleh hikmat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, kita telah mendengarkan firman. Tuhan Yesus menuntun agar kita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dimulai dari diri sendiri, kita bakti 69. Sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku.
Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat. Kami naikkan puji syukur kami kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami betapa pentingnya kami memiliki hikmat. Tolong kami, pandu kami semua anak-anak yang setia beribadah kepadamu. Berikanlah mereka hikmat-Mu ya Allah, agar hikmat akan menuntun kehidupan mereka seperti yang Tuhan kehendaki dimanapun mereka berada, di rumah, bersama tetangga, bersama teman-teman di sekolah, dimanapun mereka tetap dapat memperlihatkan kehidupan yang ada dalam pemeliharaan Roh Allah yang kudus. Lewat kata, perbuatan mereka terus memperlihatkan kehidupan anak-anak Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan semua anak-anak yang setia beribadah kepadamu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pemeliharaan sempurna akan Tuhan berikan buat mereka ketika mereka sekolah, ketika mereka di rumah, ketika mereka bergaul dengan siapapun. Tuhan mampukan mereka untuk tetap dapat menjadi terang. Apapun kondisi-kondisi mereka sebelumnya yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan ubahkan ketika mereka mendengar setiap pendengaran firman Tuhan. Ada pembaharuan yang Tuhan kerjakan bagi setiap mereka. Kami percaya apapun yang mereka kerjakan seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan janjikan, mereka akan dimampukan untuk dapat berhasil dari semuanya. Kami berdoa buat kedua orang tua mereka, saudara-saudara mereka, adik kakak mereka semua. Lindungi mereka semua. Menghadapi pandemi yang ada, bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, bebaskan mereka, lalukan mereka dari segala bahaya-bahaya COVID yang ada ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus juga yang akan menjaga bangsa ini. Tidak ada satupun yang dapat memberikan keselamatan buat bangsa dan negara kami, hanya dalam tangan-Mu lah. Karenanya pagi ini kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat presiden, wakil presiden, bahkan semua menteri, bahkan semua pengerjaan yang ada dari pusat sampai daerah-daerah yang terpencil. Tuhan bersama dengan mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, dengan penuh kejujuran. Mereka boleh membangun bangsa ini ke depan lebih baik lagi, tidak terganggu oleh korupsi ataupun hal-hal lain. Orang-orang yang menghancurkan bangsa ini lewat kegiatan-kegiatan yang sesat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus sendiri yang akan menghancurkan mereka semua. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa buat TNI, Polri, semua tim medis yang bekerja keras untuk menangani COVID-19. Ya Allah, Engkaulah yang akan bersama-sama dengan mereka sehingga mereka tetap dapat bekerja dengan maksimal. Lalu Allah jugalah yang akan menjagai, memberikan imun tubuh mereka lebih dahsyat lagi sehingga mereka akan terhindar dari segala hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa dan menyerahkan semua gereja-Mu di muka bumi ini. Terang sinar firman-Mu yang dilayani oleh setiap gereja dibutuhkan untuk menerangi setiap umat yang ada di muka bumi ini. Karenanya topang dan sertailah, karena itu janji-Mu. Engkau akan menyertai setiap pemberitaan firman Tuhan dengan kuasa-Mu. Apa yang menjadi permasalahan, Tuhan beri jalan keluar. Apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu, Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Yang pasti firman diberitakan, Allah dimuliakan. Kami berdoa buat gereja Menabur Kasih dengan setiap permasalahannya, Tuhan juga campur tangan. Apapun yang terjadi saat ini, Tuhan yang akan memberi jalan keluar. Apapun yang menjadi kebutuhan gereja ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Pendeta Umi, Kakak Nona, semua majelis yang ada, bahkan semua pelkat-pelkat, semua kami mau serahkan dalam tangan-Mu, agar kami semua boleh bergandengan tangan melayani Tuhan lewat setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kami lebih baik lagi. Kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan, pengurus pelkat-pelkat yang ada. Tuhan memberkati kami semua supaya kami juga dapat melayani dengan sungguh-sungguh, supaya hanya kemuliaan bagi nama Tuhan yang adalah motivasi yang ada dalam diri kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami serahkan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami yang setia. Amin. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati penuh syukur. Kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 84.
persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Teman-teman, marilah kita berdiri dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami tadi telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini bisa berguna untuk orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Amin. Teman-teman, sebelum mengakhiri ibadah ini dengan doa, marilah kita berdiri untuk bernyanyi dari Gita Bakti 115. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Juru Selamat dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ingat, kita berbahagia ketika kita memiliki hikmat. Dan hikmat kita dapatkan ketika kita memintanya dari Allah lewat kesetiaan kita beribadah, membaca firman Tuhan, dan bersekutu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami telah membaca firman Tuhan. Tapi kami tidak berhenti membaca saat ini. Roh Kudus Allah lah yang akan menuntun kami untuk terus menjadi anak-anak teruna, setia bergaul dengan firman Allah, berdoa, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah penyertaan Allah, Roh Kudus akan terus bersama-sama dengan kami semua, sekarang, besok, bahkan kekal selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.